pendengar sekalian, untuk selanjutnya, marilah kita ikuti acara pengajian rutin setiap malam Jumat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tua Haji Ahmad Kudus yang tepatnya malam hari ini pada tanggal 5 Mei tahun 1983. Hadirin, selamat bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari majelis pengajian setiap malam Jumat yang kami hormati. Saya masih merasa perlu menambahi sedikit keterangan mengenai pertanyaan yang tampaknya sederhana, tapi dalam pengajian yang lalu telah saya jawab dengan jawaban yang sedikit luas dengan maksud supaya kita di dalam menghadapi yang berbau adat istiadat Jawa khususnya dan adat istiadat Barat dan lain sebagainya, kita mempunyai pegangan, mempunyai dasar. Sebab di dalam kehidupan sekarang ini, kita ini mau tidak mau berhadapan dan langsung atau tidak langsung terlibat dalam macam-macam adat istiadat yang mungkin kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak menyadari bahwa adat istiadat itu mempunyai sumber-sumber yang mungkin bertentangan dengan agama Islam. Jadi ini satu. Yang kedua, di dalam hal-hal adat istiadat, baik yang berasal dari leluhur kita, artinya dari bangsa nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya di tanah Jawa, maupun adat istiadat yang datang dari Barat. Ini bisa dari umat Islam. Sebenarnya kalau sudah punya pegangan, kita itu bisa malahan memanfaatkan adat istiadat itu dengan berusaha mengisi hal-hal yang diridhai dan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Seperti saya pernah membaca ini, ada musyawarah ulama tentang yang namanya haul. Apakah
keputusan Kongres kedua Jamiah Thariqah Muktabaroh tentang peringatan wafat Khaul itu, termasuk mengikuti sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Apakah keputusan tersebut benar atau tidak? Kemudian di dalam musyawarah ulama ini dijawab begini, sambil membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan wafat atau qaul yang berlaku itu mengandung 3. 1. Mengadakan ziarah kubur dan tahlil. 2. Mengadakan hidangan makanan dengan niat sedekah dari almarhum. Kedua persoalan ini sudah jelas tidak terlarang. Lalu ketiga, di dalam upacara qaul itu diadakan bacaan Al-Quran dan nasihat agama. Kadang-kadang diadakan penerangan tentang sejarah orang yang diperingati untuk dijadikan suri teladan. Ini contoh ya bagaimana memanfaatkan yang sudah menjadi adat istiadat. Juga mengenai yang ditanya tentang mutoni ya, 3 hari 7 hari 40 harinya 100 bacaan Quran kita isi dengan baca selawat, kita isi dengan zikir dan sebagainya. Itu bisa berubah nilai dan wajah daripada pertemuan keselamatan itu. Sebab di dalam hadis-hadis banyak diterangkan tentang yang namanya majelis zikir. Majelis zikir ada 3, ada 2 hadis yang saya ketahui. Yang pertama menerangkan apabila ada orang banyak, yang banyak itu lebih dari 3 orang berkumpul membaca Quran. Ini kata-katanya di situ membaca Quran. Dan hadis yang kedua, yazkurullah, berzikir, asal membaca zikir, bacaan-bacaan apa namanya, bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Yang biasanya disebut tahlil itu sebenarnya zikir. Tahlil itu membaca la ilaha illallah, itu tahlil. Kalau tasbih membaca subhanallah. Kalau tahmid membaca alhamdulillah. Kalau takbir membaca Allahu Akbar. Kalau hauqalah membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu semua termasuk zikir. Jadi di dalam sebuah hadis yang lain tidak berkumpul orang-orang banyak yang berzikir. Yang pertama baca Quran, kecuali mereka akan diikuti oleh sakinah, oleh rasa tentram. Wa haffat bihim malaikah,
dan malaikat duduk bersama-sama mereka, ikut hadir dan ikut berdoa. Ini hadisnya cukup terkenal. Ya, kalau nanti perlu bisa saya baca secara lengkap. Ini sering saya ucapkan, saya terangkan, oleh karena memang zaman dulu, di zaman Mbah kita, Wali Songo itu beliau tidak mau mengadakan sikap a priori atau sikap yang bersifat kurang bersahabat. Malah beliau itu mentolerir adat istiadat yang berlaku di tanah Jawa ini, ya, lalu diisi dengan hal-hal yang baik menurut agama. Jadi mereka itu, beliau mbak kita itu memang cocok dengan wataknya orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini tidak mau konfrontasi yang itu tidak mau. Mereka itu ingin apa-apa itu dipertemukan, mana yang sama, mana yang kira-kira tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu perasaan orang lain. Sampai saya pernah membaca sebuah tulisan yang menulis tentang wajah manusia Indonesia. Artinya profil Indonesia itu, manusia Indonesia khususnya Jawa itu apa ciri-cirinya yang paling menonjol, yang paling khas. Banyak di antaranya dikatakan yang paling menonjol yaitu mempunyai daya sinkretis yang besar, dalam arti banyak hal-hal yang sebenarnya itu berlainan, malah kadang-kadang bertentangan. Itu dicampur menjadi satu, ya semacam gaduh-gaduh. Semuanya kita terima sehingga seolah-olah kita itu tidak bisa memutuskan atau melakukan pilihan. Semua kita terima, kita tampung, lalu kita kawinkan, kita baurkan, ya, kita campurkan. Nah ini memang kalau kita melihat, ini perlu kita pahami, ya. Perlunya itu supaya kita itu mengemukakan apa-apa itu supaya cukup realis dan cukup bijaksana. Jangan orang itu karena mempunyai pendirian lalu ingin memaksakan pendiriannya itu dengan tidak melihat kanan kiri, yang tidak melihat masyarakatnya. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya masyarakat yang penuh kompromi, penuh damai, penuh toleransi. Itu sejak dahulu. Ini diketahui persis oleh juru dakwah Islam yang pertama di tanah Jawa ini, seperti Wali Songo itu mengerti ini. Karena itu seperti ini, kesenian, kebudayaan, wayang, gamelan, dan lain-lain adat istiadat itu ditolerir, tidak ditentang, ditolerir. Tapi dalam pada itu lalu diisi dengan hal-hal yang berguna. Nah seperti selamatan, ini memang kita akui itu selamatan itu dari
tidak dari apa itu, tidak dari agama. Memang model selamatan di tanah Jawa ini. Ya, mungkin kita kalau melihat di negara-negara Islam yang lain tidak ada model selamatan seperti di sini, apalagi pakai berkat-berkatan itu, pakai janur-janur, tidak ada. Memang itu sumbernya dari ada di sini. Tetapi kita punya ajaran yang namanya sedekah. Nah, sedekah. Ini bisa dimasukkan di situ. Juga ajaran zikir tadi itu, ya, saya sebut baca Quran bersama-sama. Ini oleh wali-wali sama itu dimasukkan. Jadi teman ini kita ini supaya luas gitu. Seperti sekarang ada ulang tahun, ini sudah jadi apa? Ini berasal dari Eropa kalau saya tidak salah, dari Barat. Mulai anak kecil ulang tahun, ya sampai kita ikut-ikutan juga ini ulang tahun. Dulu kita ini tidak pernah ulang tahunan, tapi akhir-akhir ini aku betul itu dari Barat itu kira-kira. Hah? Iya. Ini bagaimana menghadapi adat atau hasil kebudayaan atau hasil ya dari Barat ini ulang tahun. Saya pikir tidak apa-apa. Yang penting bagaimana isinya, itu. Jadi umpamanya ini kita berulang tahun anak-anak, tapi kita isi dengan hal yang baik menurut agama. Saya kira itu baik saja. Ya terus terang di dalam dunia yang seperti kita lihat sekarang, dunia ini menjadi sempit karena teknik, ya, artinya transport, hubungan antara Amerika dan Indonesia ini dekat sekali. Jepang itu malah Eskimo apa itu sudah dekat, seolah-olah bumi yang besar dan jauh ini sekarang menjadi satu tempat yang kecil, yang setiap waktu itu orang bisa hubungan, baik orangnya datang ya, atau suaranya yang datang dengan alat telepon atau dengan TV atau dengan ya, segala macam alat hubungan komunikasi. Dunia ini menjadi sempit. Karena itu kalau terjadi apa-apa di ujung barat sana umpamanya, menit ini terjadi, maka itu gampang menular ke sini. Begitu juga adat istiadat, kebiasaan. Jadi akulturasi, akulturasi, pembauran, ya, atau macam-macam kebudayaan, lalu saling tukar menukar, saling tusuk menyusup, saling masuk memasuki, itu saya kira tidak bisa dihindari. Adat yang terjadi di sana, ya, lalu di sini menjadi satu dengan adat istiadat di sini. Ini saya kira pergaulan atau pembauran, ya, kebudayaan, kesenian, lagu-lagu. Sekarang ini repot mau cari yang asli, yang tidak kecampuran itu lagi. Ya mungkin sekarang malah yang tidak tahu, saya bukan ahli lagu, ya. Apakah lagu Jawa itu masih asli, saya tidak tahu. Tapi kalau lagu-lagu yang umum juga dengar itu campuran itu. Ya ada bau Indianya, ya ada Arabnya, ya ada Melayunya, oleh itu campur. Ini saya kira mempengaruhi ini. Malah sekarang ini sudah diatur oleh
oleh negara-negara. Itu pertukaran kebudayaan, pertukaran kesenian itu malah diatur sekarang. Memang direncanakan. Dan kita sendiri sebenarnya tidak ada firman itu di dalam Al-Quran. Kata-katanya itu begitu luas, begitu lok. Yaitu firman yang mengatakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku memang menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kenal mengenal dan saling tahu, mengetahui satu dengan yang lain. Itu artinya kan menganjurkan apa itu pergaulan dan kenal mengenal kebudayaan, adab dan sebagainya. Jadi orang ini kalau mau mempertahankan hukum saya mau non-Islam, mutlak, tak bisa. Bagaimana? Itu di dunia yang makin sempit karena kemajuan teknik. Tak bisa. Cuma kita diberi garis belajar yang dilarang, yaitu mutlak soal akal, soal kepercayaan. Ini tidak boleh. Ini sudah jelas itu surat Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus apa itu? Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi soal agama, soal kepercayaan ini ada garis, tidak bisa. Ini pendirian Islam karena ada itu tadi surat Al-Kafirun. Di dalam soal kepercayaan dan iman ini tidak ada kompromi. Memang dulu dicoba oleh orang jahiliyah, orang Mekah itu, khususnya Nabi, supaya ada kompromi. Beginilah, saya satu waktu pergi ke tempat masjidmu Muhammad, nanti kamu juga pergi ke berhalaku, patung-patungku, gentenganmu, jadi dan rukun gitu katanya. Ini caranya mereka mau, karena mereka sudah putus asa. Dihalang-halangi Islam tambah mati. Akhirnya ditempuhlah jalan ini, kompromi ibadah. Nah ini menghadapi ini turun ayat itu, surat Al-Kafirun. Tidak bisa, kalau soal agama nggak bisa, maaf saja. Rukun ya rukun, tapi nek jaluk rukun itu mengenai kepercayaan tak bisa, memang nggak bisa. Bagaimana antara percaya satu Tuhan monoteis dengan musyrik itu artinya menyebutkan Tuhan tidak cukup satu tapi sampai 2, 3. Ini nggak bisa, ini bersimpangan. Walhasil di dalam soal agama saja, dalam arti kepercayaan nggak bisa. Tapi yang lain nggak apa-apa. Soal ilmu, soal kesenian, soal apa, ini bisa saja dengan kita melihat, ya, apakah ada hal-hal yang bertentangan secara prinsipil, itu tak. Malah kita ini dianjurkan, ya, untuk memanfaatkan, jadi mengisi cara yang sebaik-baik. Ini tentang ini saya ingin menunjukkan betapa berurat berakarnya masyarakat Jawa ini dengan yang tadi saya sebut sinkretisme. Sinkretisme itu apa? Sinkretis itu apa? Pencampuran, pembauran antara macam-macam unsur dijadikan satu, itu sinkretis. Ini apa kebudayaan atau
pikiran sinkretisme ini memang di dalam sejarah pernah terjadi, malah saya masih ingat ya. Pertama yang paling menonjol ini soal agama ini, yaitu sinkretisme perpaduan antara dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Ini pernah dikawinkan, dibaurkan, yaitu oleh Raja Singosari itu salah Kartanegara. Ya, Raja Singosari itu. Kartanegara tahun 1268 sampai dengan 1292. Ini agama perpaduan antara Buddha dan Hindu, lalu disebut Siwa Buddha. Dan ini menjadi agama resmi dari Raja-Raja Majapahit sejak itu. Jadi agama yang dianut oleh Raja-Raja Majapahit itu adalah agama sinkretis, agama perpaduan dari agama Hindu dan agama Buddha. Ini juga di zaman Joko Tingkir, yaitu Sultan Hadiwijaya Pajang, itu juga ada semacam perpaduan lagi Siwa Buddha tadi itu, ya, yang sudah campuran, gitu, campuran Buddha dan Hindu. Ini dicampur dengan unsur Islam, itu diperpadukan terutama dengan aliran Syiah, sehingga ada yang namanya paham wahdatul wujud. Itu ada paham wahdatul wujud dari Syiah yang akhirnya kita kenal sekarang dengan kata-kata manunggaling kaula Gusti. Itu sebenarnya perpaduan itu, manunggaling kaula Gusti. Nah, sekarang dijabarkan manunggaling abri dan rakyat. Itu sebenarnya ini pikiran itu ya tidak sama, tapi iramanya kan sama itu namanya. Itu sebenarnya asalnya dari sini, manunggaling kaula Gusti. Jadi Tuhan dan kaula ini jadi satu. Ini ajaran, ya kalau kita tanya apakah ini ajaran Islam benar, membenarkan apa nanti ini soal lain ya. Tapi saya baru cerita sampai akhirnya kalau kita lihat gelar Raja-Raja Mataram itu diambil dari istilah-istilah Islam, seperti Paku Buwono. Paku itu Paku Jawa. Paku, ya. Buwono Jawa. Ini bahasa agamanya ya. Kutub al-Qutbu, kutub itu Paku Buwono. Wali kutub, ya gitu. Wali kutub itu ya Paku Buwono. Malah ini kepercayaan orang Majapahit bahwa Raja Erlangga itu ya, sekarang ini pergi pada Erlangga itu katanya titisan dari itu. Jadi Raja Erlangga itu titisan apa itu? Penjelmaan gitu. Nah, titisan dari Wisnu. Dan ada kepercayaan bahwa semua raja-raja Majapahit itu adalah titisan Siwa Buddha. Siwa dan Buddha.
Ini yang soal sinkretisme di dalam kepercayaan agama. Ini saya kira ini bukan tempatnya saya menguraikan, ini cuma saya sekedar mencontohkan. Ada lagi perkawinan atau sinkretis yang dilakukan oleh Sultan Agung Mataram. Ini jiwa atau semangat mengawin-ngawinkan itu tadi sinkretisme. Sultan Agung Mataram ini membuat perpaduan yaitu hari dan bulan itu menurut Islam. Hari dan bulan. Mulai sejak Sultan Mataram ini maka kita mengenal salah ruah. Ya, kita itu bulan-bulan semua pakai nama Islam. Jumadil Akhir, Jumadil Ngawang, apa itu? Apalagi Rejab Ruah Poso itu semua bulan itu pakai nama Islam. Hari juga Islam. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu semua Islam. Tapi tahunnya tahun Suko. Jadi tahunnya itu yaitu tahun Suko, ya apa? Ini Suko apa Suka? Saka, ya. Saka. Tahunnya pakai tahun Saka, tidak tahun Hijrah juga. Ini dikawinkan di perpaduan. Ini Sultan. Jadi diterima ini. Yang Jawa terima, itu gawen. Islam ya terima. Jadi dino Islam, bulan Islam, tapi tahun Soko, Saka. Ya, terus jawabannya apa Saka itu? Soko. Tahun Soko itu yaitu tahun di mana bangsa Hindu pertama kali datang ke Pulau Jawa ini. Itu dihitung dari sana. Yaitu menurut yang saya catat tahun 78 Masehi. Tahun 78 Masehi itu datangnya Hindu ke Pulau Jawa. Nah, perpaduan sinkretis yang dilakukan oleh Sultan Agung Mataram ini mulai tahun 1633. Sejak itu, jadi abad berapa itu? Abad 17. Sejak itu, wong Jawa itu nyebut dinane Selaras. Dino Ahad, di Ahad, kata Ahad. Tahu itu. Bacaannya mungkin macam-macam ya, akad. Senang, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, itu. Siapa Sabtu? Itu. Tapi itu jelas nama Islam itu hari-hari itu. Juga bulan. Bulan itu pakai bulan Islam. Cuma tahunnya tidak pakai Hijrah. Ya, ini semacam apa ya teman? Semacam perpaduan. Dan jangan dikira kita hanya mau berpadu dengan soal-soal dari zaman nenek moyang. Belanda juga berusaha. Ya, ini atas nasihatnya seorang ahli Islam, tapi bukan orang Islam, ahli keislaman. Tapi bukan Islam, namanya Knoborkroni. Ini yang menganjurkan pemerintah Belanda penjajah supaya di sini ini bagaimana supaya orang-orang anak-anaknya orang Islam itu bisa kawin dengan adat kebiasaan dan kebudayaan Barat. Jadi sinkretisme dengan Barat. Nah, itulah yang disebut episode politik
dengan mengadakan sekolah-sekolah model Londo. Itu mulai tahun 1911. Di sini dibentuk itu HIS. Kalau dulu apa itu loh? Kalau di sekolah rakyatnya namanya HIS atau apa dulu? Sekolah desa apa? Ongkoluru. Sekolah Ongkoluru. Itu bikinan Belanda yang memang maksudnya di dalam sekolah-sekolah itu diajarkan hal-hal yang mengenai darat. Dengan maksud tujuan yang nggak ilok. Nggak ilok apa? Orang Islam supaya menjadi adat Islam. Supaya dia itu wajah disebut orang Islam. Sekalipun dia tidak usah pindah agama, tidak apa-apa. Asal jauh saja dari Islam. Ini agak nggak ilok ya. Karena itu bacaan-bacaan di situ itu dengan Arabnya segala. Arab itu digambarkan begitu gila. Pakaiannya saya pernah lihat itu di buku bacaan sekolah rakyat zaman Londo. Itu naik dengan Arab itu sarung nyincing, ya, mesti apa itu kotor gitu modelnya. Tapi nanti di sampingnya itu sudah siang selono putih, wajah ini rambutnya ini Eropa. Jadi arek mulai cilik itu ditanam. Iya nek wong barat Londo itu wajah. Orang arek itu sarungan, pakai ngene kerawutan, kadang ono lalere ngene. Di gambar ada lalere yang hasil itu menanam rasa antipati. Sampai akhirnya ini berhasil. Jadi ini sejak itu maka pergulatan antara kebudayaan Barat, kebudayaan Jawa, Islam. Sampai sekarang ini, sampai ada yang koyo-koyoan, kami landanan, ada itu kami landanan, ada yang kami jawanan, ya. Ini kita ini bagaimana terhadap dua-duanya? Tidak apa-apa kita. Asal kita itu mempunyai alat untuk apa itu menyaring. Tidak apa-apa. Sekarang orang bercelana tidak apa-apa. Tapi zaman nenek moyang kita celana itu dikafir-kafir. Nah, betul. Kan kafir. Gundulan tidak boleh waktu itu. Sekarang gundulan tidak apa-apa juga. Udah. Zaman itu seolah-olah buntengan, gelangkongan, wah kejawen. Gundulan ini Londo juga. Ada kesian santri. Ini dulu dipertentangkan. Hebat. Sampai diharam kepada nasi haram. Lah masalah begini. Ini kita mau tidak mau menghadapi. Apalagi sekarang. Sekarang ini mana yang tidak ada di sini? Model ala Hongkong ada, ya? Ala Jepang ada, ala Amerika Latin ada, ala Kuba itu, gigi. Wah, Masya Allah sudah sekarang ini kita hidup di dalam kancah itu. Kita bagaimana? Apakah kita mau lari ke gunung supaya tidak terpengaruh di semua? Mau sembunyi di kuburan itu? Tapi ada. Selama kita, apalagi sekarang, majalah sudah kabar itu. Nah inilah, jadi saya ingin menunjukkan dengan ini bahwa kita ini menghadapi masyarakat seperti Pancasila. Ini kalau kita ikuti apa saja, Pancasila sebenarnya semacam sensitisme juga, perpaduan dari segala unsur, segala ras, segala agama, bagaimana supaya hidup rukun, kan gitu ya. Nah ini, jangan begini. Kalau kita cara garis, saya tidak mau. Kalau tidak, Islam 100% Quran, hadis, ulama, fikih. Kalau mau apa itu secara keras.
kita harus toleransi, harus lapang dada. Karena itu di dalam menerima adat istiadat, soal pakaian, soal kebiasaan, selama tidak menyangkut soal apa. Kalau ini nggak bisa, maaf. Kalau di dalam soal agama, ini sudah ada ayatnya yang gamblang itu. Ya ayyuhal kafirun. Jadi oleh sebab itu, soal pertanyaan seperti selamatan, saya menjawab dengan tidak ragu. Mari kita manfaatkan. Orang selamatan itu, dalam pada itu hal-hal yang dilarang agama kita hindari. Seperti namanya niyaha. Ini pokoknya yang dilarang itu niyaha. Niyaha itu apa? Ngersulong, gerindel, nolongso, ndak nerima, mati. Ini niyaha. Tentang niyaha ini, saya kira kita ndak usah ragu. Itu memang dilarang oleh agama. Kita hindari itu. Memang kalau baru mati, ya itu mati. Pokoknya mati di wong itu saya kira sudah jauh, itu sudah terhibur itu. Pokoknya orang wedok atau orang suami sudah ditinggal sudah 1000 hari itu, saya kira itu sudah tidak ada kok. Apa itu perasaan susah, terharu. Ya itu kita hibur dengan cara-cara yang baik. Jadi saya kira di dalam menghadapi ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh agama. Nah ini saya kira sudah selesai jawaban saya. Jadi insya Allah sudah ada sisanya lagi. Pertanyaan itu saya saya anggap itu penting untuk dijelaskan duduknya di ini. Di sini. Kita ini sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, sebagai orang ini kita itu di dalam agama ada kaidah. Al-'adatu muhkam. Adat itu diperkokoh. Al-'adatu muhkam. Adat itu diperkokoh. Malam yukhalif nafsan syariah. Selagi tidak berlawanan dengan nas yang syariah. Hanya ayat-ayat atau hadis yang setok gamblang. Asal tidak berintangan, tidak. Adat istiadat. Al-'adatu muhkam. Ya sama saja dengan keterangan saya tentang bid'ah itu. Tidak akan saya ulangi. Bid'ah itu dibagi menjadi beberapa itu. Tidak lalu secara mutlak kalau bid'ah itu mesti haram, mesti dolalah. Tidak. Bisa bid'ah itu hal-hal yang tidak terdapat di zaman Nabi. Yang itu juga. Asal tidak bertentangan dengan Quran, hadis, kita bisa terima. Bid'ah. Bid'ah dalam arti ododo. Ya, ododo dari. Adat juga. Al-'adatu muhkamah. Adat itu diperkokoh. Asal dia tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dengan kaidah-kaidah agama. Ini mengenai soal adat. Jadi seperti kodok ini. Itu adat itu. Adat bukan itu. Adat. Bisa kita terima. Asal dua belah pihak ridho. Syaratnya asal ridho. Jadi itu sebagai suatu suluk, suatu persetujuan dari kedua belah pihak. Itu dibolehkan. Memang kalau saya mencari gono gini, itu apa ada di Quran? Tidak ada. Di hadis tidak ada. Tapi gono gini sebagai suatu adat, ya,
di mana di situ antara dua belah pihak ada persetujuan, boleh Anda itu kaedah di dalam agama. Jadi gonok ini sebagai suatu bentuk persetujuan kedua belah pihak itu dibenarkan. Asal tidak melanggar aturan yang namanya menurut waris begini atau menurut aturan hibah atau hibah. Asal tidak melanggar. Ini saya ngomong panjang lebar soal ini. Kita sebagai generasi baru ini jangan kita itu menerima mentah-mentah semua adat istiadat yang berasal dari sumber lain Islam, tapi juga jangan kita itu menolak mentah-mentah karena dia bukan berasal dari Islam. Ini sama saja segi kebiasaan duduk. Saya ingin tanya, duduk orang Islam itu apa ada? Duduk secara Islam. Repot jawab itu. Duduk secara Jawa ada enggak? Duduk menurut wong Jawa. Duduk diminta mertua ada enggak caranya? Kesopanan duduk menurut wong Jawa ada apa enggak? Ada. Ya ini maaf ya. Kalau orang Arab itu malah kalau duduk misalnya biasa begini. Iya kan? Apa itu disebut duduk Islam? Bukan ya. Apa gitu ini? Lalu ini. Duduk apa? Kalau duduk begini lah, kalau duduk tasyahud ada di Islam begini, itu tahiyat ini ya. Jadi soal duduk itu bagaimana? Ada lagi duduk di kursi terus ditumpangi begini. Ini cara apa ini? Barat itu. Ya asal tidak ngarep lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau ini orang tua begini, wali karya Jawa. Harus tidak gitu. Nah, itu hal-hal begitu itu kita tidak soal begitu itu ya. Kilo begini ini apa ya? Kilo begini itu jorowo. Ini sama sih ya. Iya. Seperti itu patung apa itu ya? Itu ada caranya. Ini soal-soal begini jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya, jangan terlalu besar. Nah, kalau kita tuh mau keren gitu, wah keren. Ya. Jadi karena itu marilah semua itu terutama dalam arti ya menghindarkan ya mentolerir dalam arti berbuat bijaksana, tapi juga harus ada saringannya ya, mana yang bertentangan, mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Nah, ini saya kira cukup dan saya malam. Dan insya Allah mudah-mudahan besok saya akan datang. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya, jadi saya bisa memberikan pelajaran yang tertunda selama ini yaitu tentang soal-soal sudah kelanjutan hidup ini bagaimana ya. Dan saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.